Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema takut akan Tuhan, kunci kebahagiaan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, merenungkan, mendengarkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit, Tuhan sudah memberikan kelegaan bagi yang berbeban berat, dan Tuhan sudah mencukupkan bagi yang berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami imani. Juga mulut hamba-Mu Engkau yang mengurapi supaya perkataan iman, perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu dan kembali untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah kekal nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 31. Sekali lagi di Mazmur 31 ayat yang 20. Mazmur 31 ayat yang 20. Demikian firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Sekali lagi saya bacakan dari Mazmur 31 ayat yang ke-20. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan adalah unsur penting dalam kehidupan orang percaya. Takut yang bagaimana? Pertanyaannya. Ada banyak di antara kita yang takut akan banyak hal. Contoh, takut hantu, takut akan ketinggian, takut akan keramaian, dan sebagainya. Takut akan Tuhan bukanlah hal yang seperti itu. Jadi, takut akan Tuhan bukan takut pada sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan. Tetapi pengertian takut akan Tuhan menjadi jelas jika kita mengerti siapa dan seperti apa Tuhan itu. Secara alkitabiah, takut akan Tuhan berbicara tentang kekuatan, kebesaran, otoritas, dan kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini adalah wujud rasa takut dalam arti positif. Artinya kita menghormati Tuhan karena kebesarannya, kekudusannya, keadilannya, dan juga kebenarannya. Tanpa rasa takut akan Tuhan, orang Kristen cenderung berpikir, berkata, dan berbuat sesuka hatinya sendiri. Jadi takut akan Tuhan itu adalah takut yang karena kita menghormati kebesaran Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan, menghormati keadilan Tuhan. Itu adalah takut akan Tuhan. Jadi takut yang positif yang diartikan tentang takut akan Tuhan ini. Takut akan Tuhan ini juga didasari oleh karena takut, ya, rasa takut menghormati kedaulatannya. Takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan, dan tindakannya. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Lewat apa? Pikiran, lewat ucapan, dan tindakan. Jadi itu adalah keputusan daripada kita. Bagaimana kita tidak mau mengecewakan Tuhan dari segi aspek apapun. Ngomongan kita, pikiran kita, kemudian
lewat hati kita tidak mau mengecewakan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan berusaha untuk hidup seturut firman-Nya, menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan atau dosa dengan kerelaan hati, tidak dengan terpaksa atau karena dorongan dari orang lain. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi ketika saudara memutuskan takut akan Tuhan, berarti itu adalah ketetapan hati saudara dan pikiran saudara untuk menghormati kedaulatannya, untuk dengan sepenuh hati turut pada firman-Nya dan menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan atau dosa. Karena ini adalah keputusan dari saudara bagaimana hidup takut akan Tuhan. Dan ada sesuatu berkat yang menarik ketika hidup takut akan Tuhan. Yang pertama, kita akan hidup dalam kebahagiaan dan ketentraman. Di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama, coba kita baca Mazmur 128. Mazmur 128 ayat yang pertama. Oke, kita akan buka sekali lagi di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekali lagi, Mazmur 128 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, ada berkat yang pertama yang akan kita terima, yaitu kita hidup dalam kebahagiaan, kita hidup dalam ketentraman. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-20a. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Sekali lagi di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20a. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Jadi yang kedua, ketika kita memutuskan hidup takut akan Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Jadi yang pertama tadi, kita pasti tentunya menerima kebahagiaan. Dan yang kedua, kita juga tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik yang datangnya dari Tuhan. Kemudian, ketika kita memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan, kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama, yaitu sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi, Mazmur 33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi berkat yang ketiga yang akan kita terima ketika kita hidup memutuskan takut akan Tuhan, yaitu kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Ya, jadi saudara dan saya ketika hidup takut akan Tuhan, selain kebahagiaan, kemudian mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, dan juga yang ketiga ini kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Ya, sesuai dengan firman-Nya tadi yang kita baca, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Artinya ada perhatian khusus dari Tuhan kepada setiap kita orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, maka kita akan mengalami menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Yakini
firman Tuhan ini, bahwasanya mata Tuhan memperhatikan saudara ketika saudara hidup takut akan Dia. Itu adalah berkat ketiga yang kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan. Dan yang keempat yaitu doa kita akan didengar dan dijawab Tuhan. Mazmur 145 ayat yang ke-19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Artinya doa kita didengar Tuhan, doa kita dijawab Tuhan. Sekali lagi Mazmur 145 ayat yang ke-19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi berkat yang keempat yaitu doa saudara dan saya ketika hidup takut akan Tuhan, yaitu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Doa saya, saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup pada jalan kebenarannya, dan kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa tersebut dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Kesempatan kali ini kami boleh mendengarkan renungan tentang takut akan Tuhan, kunci kebahagiaan. Kami mau menerima kebahagiaan, kami mau menerima kebaikan, kami mau senantiasa Tuhan perhatikan kehidupan kami. Maka yang harus kami lakukan terlebih dahulu adalah memutuskan takut akan Engkau terlebih dahulu. Takut akan Engkau dalam artian yang positif, di mana kami melihat, memandang kebaikan-Mu, kedaulatan-Mu, kekudusan-Mu, keadilan-Mu, kebenaran-Mu, dan kami hidup di dalamnya Tuhan. Serta kami menjauhi dari setiap dosa-dosa yang ada Tuhan. Bapa di surga, urapi setiap pendengar, viewer, subscriber Raja Wali Kasih ini, biar mereka juga hidup takut akan Engkau Tuhan. Dan ketika hidupnya takut akan Engkau Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, mereka yang berkekurangan Tuhan sudah berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami, dan kami melakukan hidup takut akan Tuhan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.